Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus PKK RW 11 akan mempersembahkan video bagaimana cara membuat nugget, tempe, dan ayam. Serta bagaimana cara pengemasannya. Kalau untuk di stok di rumah seperti ini, atau untuk dijual kembali dengan kemasan seperti ini, yang akan dijelaskan berapa harga pokok penjualannya, kemudian bagaimana cara menghitungnya, serta cara menentukan harga jualnya. Selamat menyimak. Nah, pada awalnya kami akan melakukan pertemuan dengan tema pelatihan pembuatan nugget dari tempe dan ayam. Akan tetapi dengan kondisi saat ini tidak memungkinkan melakukan pertemuan, maka kami memutuskan untuk membuat video yang berjudul pembuatan nugget dari tempe dan ayam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Berikut videonya. Bahan-bahannya adalah ayam 1 kg yang sebelumnya dicincang dan dihaluskan. Kemudian ini tempe yang udah diiris-iris tipis-tipis dan dikukus 250 gram. Dan ini adalah wortel 85 gram yang udah diparut sama parutan keju ya. Terus ini ada telur 8 butir. Kemudian sagu 300 gram. Sagunya terserah mau pakai sagu apa aja boleh. Kemudian ini terigu 200 gram. Dan ini ada bawang putih 80 gram dan bawang merah 35 gram. Kemudian garam 25 gram. Kemudian gula 20 gram. Dan penyedap jamur kami pakai totole 6 gram. Pala dan lada masing-masing 1 gram. Kemudian ini dia cara pembuatannya. Pertama kali bawang putih dan bawang merah diiris-iris kecil-kecil dulu biar mudah untuk di blendernya, jadi cepat halusnya nanti. Kemudian ditambahkan air 150 ml. Tambahkan pala, dimasukkan juga dan diiris-iris juga biar lebih gampang untuk dihaluskan nanti dengan chopper. Jangan lupa lada juga dimasukkan ya. Kemudian ditutup dan di blender. Setelah menghaluskan bumbu, langsung saat pencampuran. Nah, ini dia ayamnya, kita taruh ke dalam tempat adonan, kemudian ditambahkan dengan bumbu halus yang udah di blender tadi. Dan kemudian kita tambahkan garam. Setelah itu kita aduk-aduk dulu. Setelah diaduk, ditambahkan penyedap totole. Soal penyedap sesuai selera. Kalau misalkan suka pakai penyedap lain silakan, atau nggak pakai penyedap pun lebih baik. Nah, ini ditambahkan dengan gula pasir 20 gram. Dan diaduk terus. Setelah diaduk sampai merata, kemudian ditambahkan dengan tempe yang udah diiris-iris dan dikukus. Sengaja tempenya ini tidak dihancurkan atau diulek dulu, karena nugget yang akan kita buat adalah nugget yang ingin menonjolkan sisi tempenya gitu. Nah, tempe ini juga harus dikukus dulu. Kalau nggak dikukus rasanya bisa asem dan cita rasanya kurang enak. Nah, setelah itu ditambahkan dengan telur 3 butir. Dan ini telur yang dimasukkan adalah kuning sama putihnya, jadi dicampur jadi satu. Kemudian masukkan wortel yang udah diparut dengan parutan keju dan dicampur hingga merata. Lalu tambahkan tepung terigu 200 gram dan dicampur terus. Lalu tambahkan tepung sagu 300 gram, kemudian diaduk hingga rata. Dalam proses pengadukan bisa disambil-sambil dengan menghancurkan tempe-tempe yang masih padat dan masih besar ukurannya agar lebih kecil lagi. Dan yang perlu diperhatikan adalah semua bumbu harus tercampur sempurna.
Di sini saya udah menyiapkan loyang yang udah diolesin dengan margarin. Ada 2 loyang. Kemudian taruhlah adonan ke dalam loyang. Setelah loyang penuh, segera disiapkan untuk menyalakan kompornya. Setelah kompornya nyala, ini nuggetnya kita masukkan. Kemudian ini juga dimasukkan. Ups, ternyata nggak cukup. Ya udahlah ya, ganti loyang. Dan akhirnya kami ganti loyang dengan loyang yang ini. Nggak apa-apa ya. Tapi nggak ditampilkan di video biar durasinya nggak terlalu lama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya jadi juga. Ada 2 loyang seperti ini. Setelah dingin, kita keluarkan dari loyang, kemudian kita iris-iris sesuai dengan ukuran yang akan kita inginkan. Di produk kali ini, saya mau membuat yang bentuknya lonjong-lonjong. Kita iris lonjong-lonjong sampai selesai. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian pecahkan telur, dan ini membutuhkan 5 telur dengan adonan yang sebanyak yang kita bikin tadi. Dan kita campur dengan telur, kemudian kita taruh ke tepung panir sampai selesai dan sampai semua nugget tercover dengan tepung panir sehingga bentuknya jadi cakep, dan ketika digoreng rasanya jadi crunchy di luar dan lembut di dalam. Beginilah hasilnya nugget yang sudah siap untuk didinginkan. Bisa di packing dalam plastik yang vakum maupun ditaruh di dalam kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang ingin membuat nugget sendiri, bisa ditaruh di kotak-kotak kecil seperti ini, di stok di dalam freezer atau di dalam kulkas. Dan ini insya Allah bisa dipakai untuk sampai 10 hari loh. Dan ini ada sekitar 12 tempat atau 11 tempat gitu, tempat kotak-kotak kecil. Nah, lumayan kan, kita bisa masak seharian untuk beberapa hari. Nah, ini adalah contoh yang siap untuk di vakum. Nah, nggak harus pakai Tupperware ya, ini kotak bekas dari jajan juga bisa. Oh iya, kenapa kecil-kecil? Karena kalau kecil-kecil itu kita bisa mengambil 1 kotak untuk sekali makan. Jadi ketika kita mendinginkan produk dari freezer, itu kita langsung bisa goreng sekali makan. Kalau kotaknya besar, nanti yang lain nggak kemakan, kemudian masuk ke freezer lagi, itu akan mengurangi kualitas dari produk nugget itu sendiri. Bagi ibu-ibu yang ingin menjual produk nugget, bisa dikemas dengan kemasan vakum dengan alat yang namanya vakum sealer. Vakum sealer ini bisa didapatkan melalui pembelian online maupun beli offline, di Malang aja juga ada. Kenapa sih kok harus di vakum udaranya atau disedot udaranya? Karena produk ini mengandung protein yang tinggi sehingga memungkinkan bakteri mudah untuk hidup di sana. Sehingga dengan kemasan vakum, dengan mengurangi atau menghilangkan udara yang ada di dalam kemasan, diharapkan produk bisa lebih awet serta lebih aman untuk dikonsumsi oleh pembeli. Lalu gimana kalau misalkan kita belum ada alat ini? Gak apa-apa, pakai kemasan yang biasa, plastik biasa bisa, asalkan penjualannya di dekat-dekat sini aja. Nah, ini dia hasilnya setelah di packing. Berikut kami sajikan perhitungan harga pokok penjualan dari produk nugget tempe dan ayam. Dengan resep tadi, produk nugget yang dihasilkan adalah kemasan 200 gram dengan jumlah 13 pack. Dengan perhitungan tersebut, kita bisa menentukan harga pokok penjualannya. Di sini harga pokok penjualannya adalah Rp9.401. Nah, dengan
mengetahui harga pokok penjualan, kita bisa menentukan berapa persen keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita menjual produk ini. Tabel dalam gambar menunjukkan simulasi berapa persen keuntungan yang akan kita dapatkan. Oke ibu-ibu PKK RW 11, selamat mencoba ya. Semoga sukses dan kita bisa ketemu lagi di acara pertemuan PKK RW 11 dengan sehat walafiat serta bencana pandemi corona ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.